Baik, pemirsa. Pemberantasan korupsi kadang terkesan masih setengah hati. Kalau kita lihat biasanya penangkapannya itu heboh, viral. Kemudian masuk ke proses persidangan, divonis, vonisnya tidak seberat tuntutan. Kemudian setelah divonis pun masih bisa dikorting hukumannya di tingkat MA nanti. Dan setelah di MA juga bisa lagi dapat remisi. Nah, pertanyaan saya ke Mas Hariko. Bagaimana sih sebetulnya pemerintah melihat pemberantasan korupsi kita yang ujung-ujungnya di peradilan kita kemudian nanti bisa lagi mendapatkan remisi, mau dibawa kemana pemberantasan korupsi kalau ujungnya itu masih bisa digoyang seperti itu, masih bisa dapat bonus-bonusnya buat para koruptor ini? Ya, makasih Mbak Zulfia. Ketika menaikkan gaji sekitar 8.711 hakim, seluruh hakim ini dinaikkan gajinya, bahkan ada yang mencapai 280%. Presiden mengatakan waktu itu kira-kira kalimatnya seperti ini, untuk apa kita punya tentara yang bagus, untuk apa kita punya polisi yang bagus, untuk apa kita punya penegak hukum yang bagus, tapi kalau koruptor-koruptor ini ketika dibawa ke pengadilan ini bebas juga. Itu sudah diingatkan oleh Presiden. Sekali lagi kami tegaskan, Presiden sangat serius, tidak ada yang kebal aturan. Kemarin Presiden juga sudah menjelaskan ada orang kuat yang menanam sawit di lahan negara, kemudian dari 5 juta hektar lahan yang dilaporkan itu 3,1 juta hektar itu juga sudah disita oleh Presiden. Presiden mengatakan saya tidak peduli mau backingnya siapapun, mau jenderal, mau mantan jenderal, mau orang kaya, karena sekali lagi ini pertaruhan hidup dari Presiden. Presiden mengatakan siap mati karena sekali lagi usia negara kita sudah 80 tahun. Kalau nggak begini caranya kita kapan mau jadi negara maju. Kemudian juga tata kelola minyak, ada sebuah nama yang memang sangat ditakuti, dianggap tidak bisa disentuh oleh hukum. Hari ini sama di mata hukum, ada mungkin lebih kurang sekarang ada 19 sampai 20 orang menjadi tersangka terkait dengan tata kelola minyak. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah ada istilahnya tantiem itu. Bahasa gampangnya bonus perusahaan lah. Inilah pertama kalinya di zaman Presiden Prabowo bonus perusahaan untuk para komisaris ini tidak ada. Kemudian Presiden juga kita bersyukur dan kami meyakini para komisaris ini bukannya menurun pendapatannya, mudah-mudahan semakin meningkat kesadarannya bahwa ini sebetulnya betul-betul untuk masyarakat. Jadi salah satu solusinya adalah menaikkan gaji hakim. Ya. Apakah menaikkan gaji hakim itu nanti akan berrelevansi dengan mutu kualitas dari vonis terhadap para koruptor? Ya, Presiden Prabowo mengatakan kalau banyak sekali, misalnya habis dari Metro ini saya nongkrong lah sama Bang Saud atau Bang Saur atau Bang Hasbi. Di sini cerita ada keputusan hakim yang tidak adil. Saya nongkrong lagi ada sama motornya hilang. Kalau terlalu banyak cerita-cerita itu di masyarakat, maka itu tanda-tanda negara kita bisa menjadi negara yang gagal. Karena tidak ada keadilan. Presiden menekankan kita bisa menjadi negara gagal kalau negara tidak bisa memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan ada istilahnya bancakan-bancakan begitu. Bancakan itu kalau sebetulnya ini istilah yang positif. Bancakan itu maksudnya makan bersama. Cuma bancakan dalam konteks korupsi ini adalah para pejabat ini makan bersama uang yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Ini sudah ada Impres 1 tahun 2025. Kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Untuk mencegah bancakan-bancakan itu. Saya ingin minta tanggapannya Bang Saud. Bang Saud, pertanyaan saya, ketika gaji hakim dinaikkan, apakah itu bisa berdampak langsung kepada kualitas hukuman kepada para koruptor? Karena kita tahu, pertanyaan saya tadi, yang didiskon itu biasanya udah di tingkat atas, PK, MA, yang gaji hakim di Hakim Agung Mahkamah Agung harusnya memang sudah besar, sudah sejahtera. Tapi apakah itu berkorelasi dengan kualitas vonis terhadap para koruptor kita? Dan ujung-ujungnya juga masih bisa dapat remisi, Bang Saud? Jadi gini loh, kalau kita mau gambar secara besar dulu kan gini ya. Korupsi itu karena apa? Secara teori itu karena rakus,
karena opportunity, karena kebutuhan, karena memang lingkungannya. Tadi makanya saya bilang karena lingkungan tadi kita minta semua menteri dan para wakilnya ini harus jelas tanggung jawabnya karena lingkungannya memang kumuh nih. Ibaratnya menteri ini sekarang dicemplungkan ke dalam suatu tempat yang memang sangat kotor. Yes, kotor karena indeks persepsi korupsi kita 37. Itu sangat kotor. Nggak ada keraguan di situ. Sedangkan Malaysia bisa 50, Timor Leste di atas kita, negara-negara lain 67. Jadi lingkungan yang kotor itu dia memungkinkan mereka menggunakan kekuasaannya secara salah. Jadi gaji ini kita lihat nanti gaji yang naik di DPR ini ada nggak nih bakal kena lagi? Asumsinya nggak ada. Tetapi teori korupsi tetap itu karena greedy, karena opportunity, karena kebutuhan, karena memang lingkungannya. Jadi sekali lagi kalau konteksnya lebih kepada hakim, oke, akan ada paradoks di sana. Karena memang filosofi penahanan kita itu kan kemanusiaan. Makanya disebutnya pemasyarakatan, adalah potongan di sana sini, potongan sana sini. Jadi bahkan undang-undangnya juga disebutnya undang-undang pemasyarakatan. Tidak menghukum orang karena dendam, karena itu Pancasila, itu sisi lain gitu. Tapi kalau kita mengatakan seperti apa sebenarnya tugas masing-masing orang ini kan sebenarnya dia udah tahu batasan-batasan tugasnya. Apalagi kalau kita memakai yang namanya hukum itu logika, nalar, argumentasi, ya kan? Orang yang sudah menyusahkan orang sekian lama, apa memang dia wajar untuk kemudian mendapat katakan pengampunan? Oke, dari sebagai bekas penuntut dan katakanlah bekas penyidik, saya mungkin mengatakan, oh oke, tugas saya udah selesai, udah nuntut dia, udah inkrah, udah masuk penjara. Tetapi kan criminal justice system kita mulai dari menyelidiki orang sama masuk penjara di sini kan selalu bermasalah. Masalahnya apa? Tetap lagi greedy, opportunity, karena kebutuhan. Tadi kebutuhan hakim dinaikin kan? Tapi kan jangan lupa masih ada hal yang lain selain need-nya sudah dipenuhi. Masih ada greedy-nya nih. Masih ada opportunity-nya nih. Masih ada lingkungan ini. Makanya selalu saya katakan KPK itu sebenarnya bertugas menjaga orang-orang baik tetap baik. Nah sekarang melanjut gak? Di periode dulu saya katakan ada 3 menteri datang ke saya. Itu umurnya nggak panjang. 1 tahun dipecat. Karena dia mungkin minta tolong ke KPK. Sekarang pengen tahu, ada nggak di kabinet sekarang ini berani mendatangi KPK karena dia mengalami tantangan kemudian lapor ke KPK. Ini saya pingin baik. Saya nggak usah nyebut lah Thomas Lembong, terus Manik, terus kemudian apa namanya itu Sudirman Said, terus kemudian banyaklah menteri-menteri lain. Justru mereka minta advice kepada KPK kita supaya bisa baik. Supaya baik. Nah, tapi sekarang, justru umur mereka tidak bertanam di kabinet. Asumsi saya jangan-jangan Novel ini tadi si Noel ini tadinya baik. Begitu dicemplungi yang kumuh dia jadi ikut kumuh. Itu asumsinya. Kenapa Bang? Jadi gini, kalau menurut saya perspektif yang tadi Sylvia katakan bahwa at least katakanlah penegak hukum itu kan masih fokus kita di hakim. Tapi kalau kita serius misalnya semua penegak hukum, Mas Hasbi, itu kan masih sepertiga dalam konteks penegakan hukum. Ada 2 aspek yang lain sebenarnya fundamental, yaitu hukumnya yang sekarang kita main-main misalnya, yang soal remisi. Belum lagi misalnya political hukum pengadilan kita memutus ternyata pernah ICW mengatakan paling rata-rata hukumnya 3-4 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.